saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Paham nggak? Ya berdoa aja dulu ya. Berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat lah bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu, engkau nanya itu mah itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun, atau bahkan ayat Al-Quran pun, yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam, dalil-dalilnya lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantaranya mengaji fikih kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyutil Mu'asir. Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan tahun 1985. Beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah. Dan tidak tersebut dalam sunnah itu, ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Bisa di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. Ya uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuman dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya dengan cara yang elok dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man igtasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi, ya dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Hadis ini ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat.
Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silahkan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan nggak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat, dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya. Ya sunnah, malam Jumat, ya. Misalnya, sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi. Sunnah membaca sholawat. Ya, sunnah memperbanyak Al-Quran, silahkan. Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan, silahkan. Hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, nggak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Terus yang lain nggak apa-apa, silakan Al-Kahfian. Nggak apa-apa. Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan? Paham ya?